tentang ada dugaan keterlibatan oknum pejabat MUI yang ikut kerjasama dengan program Umroh Merdeka Paytrend milik Yusuf Mansur. Di dalam ASKI atau Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, Bapak oknum pejabat MUI tersebut berinisial Kiai Haji CHN yang pernah membuat pernyataan yang tidak mengenakkan saat para korban jam'an menemui MUI beberapa waktu yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid dari channel YouTube Tanda Kejadian. Membongkar bisnis umroh Paytrend Yusuf Mansur, oknum pejabat MUI terlibat dengan UIM. Channel YouTube Tanda Kejadian. Saya juga sudah nonton videonya. Ini saya sudah padatkan menjadi 6 menit. Dimana di sana yang saya garis bawahi bahwa admin dari channel YouTube Tanda Kejadian ini mengatakan bahwa ada kemungkinan keterlibatan oknum petinggi atau pejabat MUI dengan bisnis yang diguliti oleh UIM atau Yusuf Mansur ini. Yang artinya jika narasi atau opini ini kemudian ingin MUI bantah, jika video ini didengar oleh MUI tentunya, saya harap dibantah dengan cara MUI harus terlibat langsung gitu. Turun dan terlibat langsung membantu menyelesaikan masalah ini, mengklirkan masalah ini antara pihak Yusuf Mansur dan pihak para investor yang menuntut haknya agar dikembalikan. Saya rasa itu satu-satunya cara dari MUI salah satu cara dari MUI untuk membantah bahwa apa yang dikatakan oleh atau apa yang diduga oleh channel YouTube Tanda Kejadian ini adalah tidak benar adanya gitu. Jangan sampai kemudian opini di publik berputar-putar di sini, dan di sini dari apa yang saya lihat dari channel YouTube Tanda Kejadian ini mengatakan bahwa ada inisial. Dia bahkan menyebut inisial di sini. Ada inisial di sini, di mana di situ dia adalah pejabat di ASKI, dan juga oknum pejabat di MUI terlibat bisnis bersama dengan Yusuf Mansur gitu. Yang kemudian membuat kuat dugaan bahwa mengapa sampai hari ini MUI kemudian tidak kembali memanggil Pak Darso. Sudah sampai 5 bulan sejak Pak Darso dan kawan-kawan ini mendatangi Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu tadi, di mana di situ MUI menjanjikan untuk kembali memanggil Pak Darso. Namun sampai hari ini sudah berjalan 5 bulan, MUI kembali tidak kembali memanggil Pak Darso Arif gitu. Dan di sini kemudian Tanda Kejadian membuat video bahwa oknum pejabat MUI pada hari Selasa diduga terlibat dengan bisnis UIM. Bapak Darso Arif. Tentu kita bisa kemudian bisa menimbulkan pertanyaan dong. Terkenal di kota Depok. Apakah ini yang membuat MUI selama ini tidak pengurusnya, ya ini tidak menjadi alasan dari MUI kemudian untuk tidak terlibat dari membantu para umat ini, membantu para investor ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak Yusuf Mansur gitu. Maka sekali lagi saya katakan, jika MUI melihat video ini, jika MUI menonton video ini atau melihat channel YouTube Tanda Kejadian, maka jawablah dengan tindakan gitu. Mereka yang bergabung dengan menyelesaikan masalah antara investor dengan pihak Yusuf Mansur. Dengan membeli, jangan sampai kemudian opini ini terus-terusan berputar-putar mereka membeli paket di kalangan masyarakat 10 gitu, juta. atau netizen. Oke, kita langsung lihat video bersama-sama. 3.500.000 dan jumlah itu diperuntukkan bagi booking seat program umroh Paytrend tersebut. Selain ada yang mengikuti program paket titanium, ada juga yang mengikuti program biasa saja, yaitu paket yang bayarnya sebesar Rp350.000. Juga ikut membeli booking seat umroh Merdeka Paytrend ini. Sama-sama menyetorkan uang sebesar Rp3.500.000.
Diduga jumlah yang mengikuti program sebanyak 7.426 orang. Jika dikalikan 3.500.000, maka jumlahnya hampir atau mendekati angka 26 miliar rupiah. Wow, jumlah yang fantastis bukan? Mudah banget mengumpulkan dana umat dengan mengobrol janji. Pertanyaannya kemudian, ini sekarang uangnya kemana? Uang sebesar itu digunakan oleh Petren dan Jam'an Nur Chatib Mansur. Wallahu alam bishawab. Nah, hari ini Pak Wisman bercerita kepada kita soal mengapa dia mengikuti program Umroh Merdeka Petren itu. Dan apa saja harapan-harapannya, saudaraku, kalau kita mau menelusuri di file-file atau dokumentasi-dokumentasi yang ada. Ditemukan bahwa program Umroh Merdeka Petren milik Jam'an Nur Chatib Mansur ini diduga ada kerjasamanya dengan ASYKI atau Asuransi Syariah Keluarga Indonesia yang berkantor di Bogor. Bapak Darso Arif beberapa bulan yang lalu itu bertandang ke kantor ASYKI dan mewawancarai salah satu pengurus di ASYKI. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan yang pasti antara Petren, dalam hal ini program Umroh Merdeka Petren itu ada kerjasamanya dengan ASYKI. Nah, saudaraku, di dalam ASYKI atau Asuransi Syariah Keluarga Indonesia itu duduk beberapa orang ternama. Beberapa orang ternama tersebut yang selama ini kita kenal sebagai para pakar-pakar ekonomi syariah. Salah satu di antaranya adalah berinisial Kiai Haji CHN. Bapak CHN ini saat ada kegiatan rame-rame para orang-orang yang mengaku korban investasinya Jam'an menggeruduk atau mendatangi MUI untuk mengadu masalah-masalah mereka dengan si Jam'an Nur Chatib Mansur. Nah, Bapak CHN ini sempat bersuara, sempat menyampaikan statement-statement atau kalimat-kalimat yang agak tidak mengenakan bagi para korban si Jam'an Nur Chatib Mansur ini. Yang hari itu datang ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Saudaraku, janji MUI untuk kembali memanggil Pak Darso Arif utamanya dan Pak Muhammad juga dari Yayasan Pelita 5 Pilar yaitu Bapak Tabrani Sabirin. Sampai hari ini, setelah kurang lebih 5 bulan setelah pertemuan tersebut, tidak pernah terlaksana sampai hari ini. Insya Allah dalam waktu ke depan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Bapak Darso Arif dan para korban investasi Jam'an Nur Chatib Mansur diagendakan akan mendatangi lagi MUI. Saudaraku, kalau pertemuan dengan MUI yang lalu dibuat secara tertutup bagi wartawan, maka menurut Pak Darso Arif untuk pertemuan dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia berikutnya akan dibuat suasana yang lebih terbuka dan biar diliput oleh semua media secara luas. Saudaraku, silahkan disaksikan saja pernyataan dan pengakuan dari Pak Wisman soal program Umroh Merdeka Petren yang telah diikutinya. Uang itu sangat bermanfaat bagi Pak Wisman yang hari ini ekonominya sedang tidak bagus. Hal tersebut setidaknya menurut pengakuannya dari 7.426 orang ini, saudara-saudaraku, kita atau mereka yang telah menyetorkan uang sebesar 3.500.000 itu mempunyai harapan mendapat booking seat dari program Umroh Merdeka Petren. Program Umroh Merdeka Petren Bapak Jam'an Nur Chatib Mansur. Namun kalau Anda masih terus diam, ya tentu saja uang itu akan hilang dan Jam'an diduga tidak bisa mempertanggungjawabkan uang sebanyak kurang lebih 26 miliar tersebut. Jadi kalau hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang zalim,
dan Anda yang dizalimi kemudian Anda diam diri atau diam saja tidak berbuat apa-apa, maka bisa jadi Anda juga termasuk bagian daripada kezaliman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Saudaraku, demikianlah video atau konten yang kami tayangkan pada kesempatan kali ini. Nah itu tadi kalau yang dibilang video Pak Wisman kita sudah tayangkan di channel ini ya. Silakan di scroll video-video dari channel kita sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, wawancara antara Pak Darus Arif dengan Pak Wisman selaku member dari PayTrend, yang di mana dia menginvestasikan uangnya untuk member Titanium dengan harapan bisa ikut booking seat untuk Umroh Merdeka, program Umroh Merdeka. Namun kenyataannya pil pahit yang harus dia terima, kekecewaan yang harus dia terima sampai saat ini, tidak ada perkembangan dari program tersebut. Jangankan bisa umroh gitu. Jangankan bisa umroh, laporan dari program itu saja, dari PayTrend saya tidak pernah dia dapatkan gitu. Perkembangan dari program saya sampai hari ini tidak dia dapatkan gitu. Makanya sekali lagi saya katakan kepada teman-teman yang kemarin komentar panjang lebar, yang dimana itu di copy paste antara komentar satu dengan yang lain, yang komentarnya sama-sama semua, yang seolah-olah dengan kata-kata yang tendensius, yang menginginkan agar kami kemudian diam. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, ingatlah Allah itu maha adil dan Allah itu maha melihat apa-apa yang Anda kerjakan gitu. Jika yang Anda kerjakan itu Anda tidak tahu gitu, hanya atas dasar alasan dari kefanatikan atau taklid buta, Anda menutup mata gitu. Dalam Anda berkomentar seperti itu, semoga Allah mengampuni kita semua. Namun jika komentar itu Anda buat dengan sengaja, ingin menutupi suatu kebenaran, dengan mencoba untuk membungkam mulut-mulut kita, semoga Allah mengampuni Anda gitu. Dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada Anda gitu. Karena sekali lagi yang saya katakan bahwa korban-korban ini bukan 1-2 orang, teman-teman. Jika masalah ini tidak selesai sampai kemudian kita sampai di pengadilan akhirat, saya pikir ini berat. Hukumnya berat, karena bukan 1-2 orang yang menangis. Dan duit-duit seperti itu jangan Anda remehkan gitu. Mungkin bagi kita duit, bagi orang-orang tertentu, dan mungkin bagi pihak Yusuf Mansur duit 10 juta itu kecil untuk hari ini, tapi tidak dengan mereka gitu. Tidak dengan sebagian orang. Dan tingkat kezalimannya itu berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa duit 10 juta itu sangat penting sekali bagi mereka gitu. Dan saya pikir bukan cuma di sini, bukan cuma satu masalah di sini, bukan cuma masalah PayTrend juga di sini, ada banyak masalah di sana yang tidak terselesaikan gitu. Dan salah satu yang saya kecewakan, yang saya sesalkan di sini adalah pihak MUI yang sampai hari ini kemudian diam, tidak ikut menengahi masalah ini. Ya, saya juga tidak tahu, dan saya mohon maaf, di sana masih banyak ulama-ulama yang kita hormati dan kita takzim kepada mereka gitu. Mungkin ada pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh pihak MUI, tapi sekali lagi saya minta tolong kepada pihak MUI, ulama-ulama yang berada di MUI atau petinggi-petinggi siapapun mereka yang melihat, tolong pikirkan masalah ini gitu, dan tolong bantu menyelesaikan masalah ini gitu, agar masalah ini secepatnya clear dan kemudian kita tidak dibuat bingung lagi dengan masalah ini. Karena sampai hari ini saya lihat dan saya pikir Yusuf Mansur atau pihak Yusuf Mansur sepertinya tidak punya etikat untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini gitu. Karena sampai hari ini pun saya lihat video-video terbarunya tidak bahkan sudah hampir tidak menyinggung lagi masalah ini gitu. Diundang mubahala tidak berkutit. Disamperin rumahnya tidak bergeming. Diundang untuk bermusyawarah juga tidak datang gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Dan saya pikir dengan adanya MUI bisa turun langsung membantu para korban dan juga pihak Yusuf Mansur untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini, saya pikir itu sangat efektif dan efisien sekali untuk segera dan secepatnya menyelesaikan masalah ini, agar kemudian tidak terus-menerus menjadi bola liar di masyarakat itu, atau di tengah-tengah umat. Saya tidak
bukan orang yang begitu paham dengan ilmu agama gitu. Tapi melihat ini dengan kacamata telanjang saja kita sudah bisa menilai gitu. Korban bukan 1-2 orang yang muncul di publik untuk bercerita, menceritakan pengalamannya, berinvestasi dengan bisnis-bisnis yang submansur. Dan bukan 1-2 orang juga yang merasa dikecewakan gitu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman bahwa untuk melihat masalah ini, kita jangan sampai melihat embel-embel nama di depan atau di belakang nama gitu. Tapi bagaimana kita membuka mata kita dan melihat kenyataannya bahwa memang seperti ini yang terjadi gitu. Korban bukan 1-2 orang yang muncul, tapi banyak dari berbagai program. Ada Paytrend, ada tambang batubara Jabal Nur, ada patungan usaha Hotel City, patungan tabung tanah, dan banyak lagi. Saya pikir cukup sekian dari video saya kali ini. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next video.